praktikum melihat pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dalam melakukan praktikum ini ada beberapa alat dan bahan yang kita perlukan. Alat yang pertama yaitu wadah air mineral kosong. Kemudian alat yang kedua yaitu pisau cutter, atau kalian dapat juga menggunakan gunting. Selain itu, ada beberapa bahan yang dibutuhkan juga, yakni bahan utamanya berupa biji kacang hijau. Bahan yang kedua yakni kapas. Kemudian bahan ketiga adalah kertas label, dan kita juga membutuhkan air. Langkah pertama yakni kita memotong wadah air mineral bekas ini. Dipotong setengahnya. Sampai dengan memberikan hasil seperti ini. Ini adalah beberapa wadah air mineral bekas yang telah dipotong sebelumnya. Nah, di sini kita perlu menentukan berapa perlakuan dan berapa ulangan yang ingin kita berikan. Dalam praktikum ini dibuat 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan pertama ini sebagai kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini adalah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Sedangkan yang berikut kita menuju kepada kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan pertama ditempatkan di tempat yang terang. Perlakuan kedua ditempatkan di tempat yang remang-remang. Dan perlakuan ketiga ditempatkan di tempat gelap. Dalam setiap perlakuan ini dibuatkan 3 kali ulangan. Karena itu, masing-masing perlakuan disiapkan 3 wadah. Contoh misalnya pada perlakuan kelompok terang, ini sebagai ulangan 1, ini ulangan 2, dan yang ini sebagai ulangan ketiga. Semuanya dibuat sama 3 kali ulangan. Karena itu jumlah wadah air mineral untuk 4 perlakuan dan juga 3 kali ulangan adalah sebanyak 12 buah wadah. Setelah wadah-wadah ini disiapkan, di sini media tanam yang kita gunakan yakni kapas. Sebelumnya kapas ini perlu dipisahkan seperti ini terlebih dahulu. Kemudian ditempatkan di dalam wadah. Setiap wadah diberi perlakuan yang sama. Setelah selesai, masing-masing wadah ini diberikan dengan air. Nah, jika media tanamnya sudah disiapkan, langkah berikut adalah kita menyiapkan biji kacang hijau yang ingin ditanam. Sebelum ditanam, biji perlu direndam dengan air terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memisahkan antara biji yang memiliki kualitas jelek dan biji yang memiliki kualitas baik. Setelah itu, untuk beberapa biji yang mengapung perlu dikeluarkan. Setelah memeriksa kualitas biji yang bagus,
biji ini kemudian diletakkan pada media tanam. Untuk masing-masingnya bisa ditempatkan 4-5 biji tergantung dari besarnya wadah yang kita gunakan. Jika sudah selesai dilakukan proses penanaman, maka sekarang kita memindahkan masing-masing perlakuan ke tempatnya sesuai dengan jenis perlakuan yang kita berikan. Untuk kelompok kontrol ditempatkan pada tempat yang biasa, yakni di luar ruangan. Untuk kelompok yang terkena cahaya, ini pun diperlakukan sama, ditempatkan di luar ruangan. Untuk kelompok remang-remang, ini ditempatkan di dalam kardus kosong tanpa perlu ditutup. Kemudian kardus ini bisa ditempatkan di dalam ruangan yang tidak terlalu terkena cahaya atau hanya sedikit terkena cahaya. Usahakan benar-benar ditempatkan di tempat yang remang-remang. Selanjutnya, perlakuan yang ketiga untuk yang di tempat gelap juga ditempatkan di kardus kosong yang ditutup rapat. Jadi diusahakan benar-benar dalam kondisi gelap. Lalu kemudian ditempatkan bisa di bawah tempat tidur atau di dalam rumah. Intinya diusahakan agar tidak terkena cahaya. Nah, jika sudah selesai, maka tinggal diamati saja setiap harinya. Proses pengamatan ini bisa dilakukan selama 1-14 hari. Dan datanya perlu dicatat dalam tabel seperti ini. Setelah didata masing-masing tabelnya, di mana data ini bisa diawali atau dilengkapi ketika biji mulai berkecambah. Biji kacang hijau mulai berkecambah ditandai dengan munculnya radikula yang berwarna putih pada biji, seperti pada gambar berikut. Nah, demikianlah langkah-langkah jika kalian ingin melakukan percobaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Cahaya merupakan salah satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Silakan melakukan praktikum ini di rumah dan amati apa yang akan terjadi pada tanaman tersebut pada hari ke-14. Jangan lupa bahwa hal-hal yang perlu kalian teliti dari tanaman tersebut, yakni yang pertama, kondisi tanaman, kemudian yang kedua, warna daun, yang ketiga, jumlah daun, dan yang terakhir, tinggi dari tanaman tersebut. Keempat hal ini yang perlu kalian data dan kalian amati setiap harinya dari hari pertama sampai dengan hari ke-14 untuk kemudian diisi pada tabel hasil pengamatan. Selain mengamati pengaruh faktor eksternal berupa cahaya, kalian juga bisa mengamati faktor eksternal lain, misalnya suhu, kelembapan, media tanam, dan juga beberapa faktor eksternal lain. Jika kalian ingin mengamati suhu, maka kalian bisa melakukan seperti langkah yang ada pada percobaan tadi, tapi dibuat untuk dua perlakuan. Perlakuan pertama, kalian menggunakan air dingin, atau di sini kalian menggunakan air es, artinya setiap hari disiram dengan menggunakan air es. Perlakuan kedua, kalian menggunakan air panas, artinya setiap hari kalian harus menyiramnya dengan air panas. Sedangkan untuk kelompok kontrol, kalian menggunakan air biasa. Jika kalian ingin meneliti faktor eksternal yang terkait dengan derajat keasaman atau pH,
maka kalian bisa membuat beberapa perlakuan sebagai berikut. Perlakuan yang pertama, disiram dengan menggunakan air biasa. Perlakuan kedua, kalian bisa menyiram setiap hari dengan menggunakan air jeruk. Ini sebagai perwakilan dari pH asam. Atau bisa juga diganti dengan menggunakan air tomat. Sedangkan perlakuan ketiga disiram dengan menggunakan air sabun. Bisa dari deterjen atau dari sampo atau dari jenis sabun lain yang mengandung sifat basah. Selanjutnya ada beberapa faktor eksternal lain yang bisa kalian amati, yakni media tanam. Nah, media tanamnya di sini misalnya ada yang kalian tanam dengan menggunakan tanah, ada yang hanya mungkin menggunakan kapas seperti percobaan tadi, ada yang kalian menggunakan tanah yang diberikan dengan pupuk. Jadi ada banyak faktor-faktor eksternal yang bisa kalian gunakan sebagai variabel bebas dalam percobaan faktor eksternal yang akan kalian lakukan. Silakan lakukan percobaan ini, kemudian dokumentasikan percobaan yang kalian lakukan. Yang terakhir, kalian akan membuat laporan untuk dikumpulkan. Demikian penjelasan saya terkait dengan percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.